Perkenalkan, saya Rahmawati Oktavia dengan NIM 2461151-073 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 1C Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang semantik dalam ranah linguistik. Sebagai tugas ujian akhir semester, mata kuliah Linguistik Umum dengan dosen pengampu Bapak Afrizal Mufti MPD. Jadi teman-teman, apakah di antara teman-teman sudah mengetahui apa itu semantik? Jadi semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna yang terkandung dalam bahasa. Nah, jadi teman-teman, semantik juga mempunyai beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama ada makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki sebuah kata atau leksem tanpa konteks tertentu. Contohnya ada kata piring. Piring diartikan sebagai wadah yang berbentuk pipih yang digunakan untuk makan. Ada juga lemari. Lemari adalah peti besar yang digunakan untuk menyimpan barang seperti pakaian atau buku. Jadi makna leksikal ini adalah makna yang tanpa konteks apapun, makna aslinya. Yang kedua ada makna gramatikal. Jadi teman-teman, makna gramatikal adalah makna yang ada setelah proses gramatikal. Misalnya makna dengan prefiks ber. Contohnya, prefiks ber apabila ditambahkan dengan kata bulu menjadi berbulu yang mempunyai makna memiliki bulu. Contoh kedua, misalnya prefiks ber ditambah dengan kata buah menjadi berbuah yang dapat dimaknai menghasilkan buah. Jenis yang ketiga ada makna kontekstual. Makna kontekstual adalah sebuah kata atau leksem yang berada di dalam konteks. Contohnya makna kepala. Kepala dapat diartikan atau dimaknai dalam beberapa hal. Yang pertama, kepala saya sakit. Yang kedua, dia sebagai kepala keluarga. Yang ketiga, kepala sekolah memberi arahan kepada guru. Yang keempat, alamat telepon ada pada kepala surat. Jadi di sini kepala dapat dimaknai dengan beberapa hal. Tidak hanya kepala ini, tetapi juga kepala dalam konteks kepala keluarga, kepala sekolah, dan kepala surat. Jenis yang selanjutnya adalah makna istilah. Makna istilah adalah kata yang diberi makna khusus dan dipakai dalam bidang tertentu. Misalnya, kata frekuensi memiliki makna yang berbeda. Dalam bidang linguistik, frekuensi berarti jumlah pemakaian unsur suatu bahasa dalam satu satuan teks atau rekaman. Dalam bidang fisika, frekuensi berarti jumlah gelombang atau getaran per detik, seperti frekuensi cahaya atau frekuensi suara. Jenis selanjutnya ada makna referensial dan makna non-referensial. Makna referensial adalah makna yang mempunyai gambaran. Contohnya gitar. Apabila kita melihat gitar atau mendengar kata gitar, kita pasti akan melihat dan mempunyai gambaran gitar itu seperti apa. Yang kedua ada kata pulpen. Jika kita melihat atau mendengar kata pulpen, kita bisa langsung membayangkan bagaimana itu pulpen. Dan yang ketiga ada kucing. Yang selanjutnya ada makna non-referensial. Makna non-referensial adalah makna yang tidak mempunyai gambaran. Contohnya makna mereka, kalian, ke, sehingga. Nah, itu kan adalah makna yang tidak mempunyai referensi dan tidak mempunyai gambaran. Ya ke, kalian ya kalian, sehingga, mereka, tidak ada gambaran. Jenis selanjutnya ada makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal atau makna yang sebenarnya yang dimiliki sebuah kata atau leksem. Misalnya, kata petai
memiliki makna denotatif, sejenis tumbuhan atau bahasa ilmiahnya Parkia speciosa yang menghasilkan buah berbentuk polong dengan biji berwarna hijau. Sedangkan makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif, yang biasanya berhubungan dengan nilai rasa. Misalnya, kata petai bagi sebagian orang memiliki konotasi negatif sebagai sesuatu yang berbau menyengat dan membuat orang tidak nyaman. Jenis selanjutnya ada makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki sebuah kata atau leksem yang terlepas dari konteks asosiasi apapun. Misalnya, kata buku memiliki makna kumpulan lembaran kertas berisi tulisan yang dijilid. Jadi makna konseptual adalah makna yang asli. Yang selanjutnya ada makna asosiatif, adalah makna yang dimiliki oleh sebuah kata atau leksem yang dihubungkan dengan sesuatu di luar bahasa. Misalnya, kata api dapat diasosiasikan dengan kemarahan dan semangat. Nah, teman-teman, yang selanjutnya ada relasi makna. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa yang lainnya. Relasi makna ini mencakup 5 hal. Yang pertama ada sinonim, yang kedua ada antonim, yang ketiga ada polisemi, yang keempat ada homonim yang mencakup homofon dan homograf, dan yang terakhir ada hiponim. Nah, langsung saja teman-teman kita bahas. Yang pertama ada sinonim. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan kesamaan antara ujaran satu dengan ujaran yang lain. Misalnya, kata cepat dengan kata sigap, kata bulat dengan kata bundar. Yang kedua ada antonim. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang mempunyai makna berbeda atau berlawanan. Misalnya, kata rajin dengan malas, kata jual dengan kata beli. Yang selanjutnya, yang ketiga ada polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki makna lebih dari satu. Misalnya kata kepala. Kepala dapat diartikan banyak hal. Yang pertama, contohnya kepala Joko itu terluka. Yang kedua, pamanku kepala sekolah. Yang ketiga, alamatnya berada pada kepala surat. Kepala di sini dapat dimaknai dalam berbagai banyak hal, tergantung pada konteksnya. Yang keempat ada homonim. Homonim adalah dua kata atau suatu ujaran yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeda. Contohnya, kata tahu dapat dimaknai sebagai tahu makanan dan tahu mengerti. Contoh selanjutnya ada genting. Kata genting dapat dimaknai dua hal, yakni genting sebagai tutup atap rumah dan genting bahaya. Semantik antara sebuah bentuk dengan ujaran yang maknanya tercakup pada ujaran yang lain. Contohnya, kata pisang. Pisang memiliki hiponim dengan gepok, raja, uli, mas, dan bawang. Yang itu semua merupakan jenis-jenis pisang. Contoh selanjutnya ada kata jeruk yang memiliki hiponim dengan kata bali, lemon, nipis, purut, yang itu semua merupakan jenis-jenis dari jeruk. Nah, itu tadi teman-teman sedikit penjelasan mengenai semantik. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Rahmawati Tafia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.